Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Terima kasih karena udah mampir lagi ke sini. Itu artinya kalian mudah-mudahan sedang ada di keadaan baik-baik aja dan sehat di sana. Hari ini kita akan ngobrol lagi tentang hubungan. Kalau bicara hubungan, apa ya yang sering terjadi biasanya di dalam sebuah hubungan? Mungkin perubahan. Biasanya salah satunya ada yang berubah atau mungkin keduanya berubah, tidak seperti sebelum-sebelumnya, tidak seperti masa PDKT, tidak seperti waktu hubungan itu baru berjalan dan dimulai. Nah, yang aku mau sampaikan di sini, yang mau aku ceritain adalah sekarang ini untuk menyikapi sebuah hubungan kita harus mulai terbiasa dengan yang namanya perubahan. Kenapa kayak gitu? Kita dari dulu seperti tidak siap, dan hal yang paling takutkan di dalam sebuah hubungan itu adalah perubahan-perubahan yang seringkali kita nggak setuju dengan perubahan itu. Kita maunya pasangan kita, keadaan kita itu selalu sama aja tuh setiap harinya. Tapi pada kenyataan yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, kita adalah manusia yang bertumbuh setiap harinya. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kita adalah manusia yang bertumbuh sebenarnya, baik kitanya, baik pasangan kitanya. Nah, dari situ kemudian aku ingin bilang bahwa kita ini sepertinya harus mulai terbiasa dengan yang namanya perubahan-perubahan itu. Cuma bedanya, perubahan itu ada yang mengarah kepada hal-hal yang menyakitkan, ada yang mengarah kepada hal-hal yang sebenarnya itu semakin membaikkan hubungan itu sendiri. Cuma kadang-kadang kita tidak menyadari itu karena pikiran kita stuck ingin selalu berada di hubungan yang sama aja sepanjang waktu gitu terus. Kenapa aku bilang begini? Karena semakin kita sadari sebenarnya kita dan pasangan kita di samping menjalani hubungan ini, kita juga masing-masing menjalani hari-hari yang berbeda. Dalam artian ada banyak hal yang di luar kendali, ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol, ada banyak faktor eksternal yang membuat mood kita setiap hari berubah-ubah. Begitu banyak kejadian-kejadian yang di luar kendali, sehingga setiap hari sebenarnya kita tidak bisa selalu menjadi orang yang sama. Untuk sementara waktu, kita pasti menjadi orang yang beda dulu. Karena di dalam diri kita ada yang namanya emosi, ada yang namanya ego, ada yang namanya perasaan dan pikiran. Dan itu semua seperti kombinasi yang sebenarnya tidak bisa selalu ada di garis yang sama setiap harinya. Kalian sadar gak sih kadang-kadang kitanya sendiri setiap hari itu mengalami perubahan-perubahan yang sementara. Kadang-kadang kita di kantor misalnya menemukan suatu masalah, di jalan kita tersandung, kita terpeleset, lalu kita jadi bad mood dan lain sebagainya. Belum lagi bicara faktor-faktor eksternal lain yang tidak bisa kita kontrol secara penuh gitu. Bisa jadi kita mendapatkan tekanan dari atasan, tekanan dari keluarga. Pada kenyataannya hari-hari itu tidak selalu baik-baik aja. Ada aja kadang-kadang kabar yang tidak enak untuk kita terima. Ada aja sesuatu yang tidak mau kita harapkan tetapi itu datang kepada hidup kita. Contoh kecilnya ya tadi kayak bocor ban di jalan, itu sebenarnya mempengaruhi emosi. Kemudian ada tugas-tugas yang menumpuk, kemudian ada tiba-tiba ada operan kerjaan dari teman misalkan, atau ada masalah di keluarga yang tiba-tiba orang tua kita bertengkar misalnya. Itu semua adalah faktor-faktor yang tidak bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kontrol secara penuh, yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang menyebabkan perubahan-perubahan sementara itu ada di dalam hubungan kita. Menurutku ada baiknya kita mulai terbiasa untuk memahami hal-hal ini, bahwa perubahan-perubahan sementara itu di masing-masing diri kita di dalam menjalani sebuah hubungan akan selalu ada. Bentuk perhatian yang tidak selalu sama, cara bicara yang mungkin sesekali ada yang cukup tinggi, ada yang lemah lembut kembali, kemudian cara peduli yang tidak begitu-begitu saja. Semua itu adalah bentuk-bentuk perubahan yang memang menurutku wajar terjadi di dalam sebuah hubungan. Karena kita semua adalah manusia yang bertumbuh, berperasaan, dan
menjalani hari-hari ya banyak faktornya. Tidak semua faktor itu datang dari diri kita sendiri. Itulah kita pada dasarnya memiliki peran sebagai manusia. Nah, tapi yang perlu kita garis bawahi adalah jika perubahan-perubahan itu menjadi semakin nyata, kemudian mengarah kepada hal-hal yang menyakitkan, seperti mendorong di dalam sebuah hubungan adanya pengkhianatan, perselingkuhan, dan lain sebagainya, kita udah sama-sama dewasa bagaimana caranya untuk menyikapi perubahan-perubahan yang seperti itu. Di obrolan kali ini, aku ingin lebih fokus kepada perubahan-perubahan yang sementara yang terjadi setiap hari, karena mungkin dari hal-hal kecil itu, sebuah hubungan bisa jadi banyak tengkarnya gitu kan, biasanya. Apalagi kalau perempuan, kalau lagi kangen biasanya suka uring-uringan jadinya. Itu salah satu hal-hal yang sering memicu pertengkaran biasanya kan. Aku yakin pasti bukan cuma aku, teman-teman juga pasti pernah berpikir bahwa aku melakukan hal ini, aku berubah kayak gini tuh karena kamunya dulu yang begitu gitu. Pernah nggak ngalamin hal yang kayak gini? Di dalam sebuah hubungan, menurut aku kita semua akan mengalami hal-hal yang kayak gini. Kita merasa benar, ada Rosi pulang. Sampai mana tadi? Menurut aku, kita semua akan menjalani kejadian-kejadian seperti ini, pemikiran yang merasa diri kita benar dan pasangan kita salah. Seperti, sebenarnya aku bersikap kayak gini, aku berubah kayak gini tuh karena kamunya berubah duluan gitu. Karena kamunya kayak gini dulu, kalau kamu nggak gitu, aku pasti nggak akan kayak gini gitu kan. Aku sendiri pernah mengalami hal ini, teman-teman di sana juga, kalau yang pernah berhubungan, aku yakin 103% pasti pernah merasakan hal yang kayak gini. Pemikiran seperti tidak ada asap kalau tidak ada api, itu sebenarnya yang menurutku akan semakin membakar hubungan itu sendiri. Kenapa? Karena jadi tidak ada selesainya. Kalau misalkan sebagai perempuan nih, kamu berpikir, aku tuh kayak gini karena kamunya bersikap kayak gini. Aku berubah tuh karena kamu tuh nggak ngerti yang aku mau, kamu tuh sikapnya kayak gini. Dari sisi laki-laki pun pasti sama. Laki-laki pasti sering berpikir, kamunya aja kayak gini, ya aku bersikap kayak gini. Jadi itu adalah hal yang tidak akan ada habisnya. Pada akhirnya ketika kita menanamkan mindset tidak ada asap kalau tidak ada api, selalu kayak gitu. Karena pada dasarnya sebuah hubungan itu bukan peperangan. Bukan perlombaan siapa yang paling benar, siapa yang salah. Tapi hubungan adalah perlombaan untuk saling membahagiakan satu sama lain. Perlombaan untuk saling menunjukkan bentuk kasih dan cinta satu sama lain dengan cara masing-masing, dengan cara yang tidak selalu sama, dan dengan cara yang tidak bisa selalu ditebak. Itulah hal-hal manis yang menurutku harus ada di sebuah hubungan. Ini aku ngobrol kayak gini tuh sebenarnya sekaligus menjadi reminder untuk diri aku sendiri, karena ya diri aku juga kan manusia, pasti aku ada khilafnya juga. Poin dari cerita hari ini adalah untuk menjalani sebuah ikatan atau hubungan, mudah-mudahan kita bisa lebih terbiasa dengan perubahan-perubahan mood, perubahan sikap setiap harinya ya. Yang aku maksud adalah perubahan-perubahan yang sementara bentuknya gitu. Kalau aku boleh bicara, sebenarnya kita semua, baik diri kita sendiri atau pasangan kita, berikut hubungan kita memang memerlukan adanya perubahan. Karena kalau tidak ada perubahan, hubungan kita sejatinya tidak akan berjalan kemana-mana. Tapi perubahan yang kita harapkan adalah perubahan yang membawa kepada kebaikan, yang membawa hubungan ini kepada hal-hal yang lebih membahagiakan dan lebih menyenangkan. Karena kita butuh itu sebenarnya. Tetapi di dalam perubahan ini kita memerlukan sesuatu yang tetap sama, yang tetap utuh dan bertumbuh. Dalam artian bukan badannya aja yang bertumbuh, tetapi hubungan yang baik, hubungan yang berbahagia menurutku dijalani oleh orang-orang yang cintanya juga ikut bertumbuh, kedewasaannya, cara berpikirnya ikut bertumbuh, perasaannya juga ikut bertumbuh. Artinya jadi semakin sayang dan tambah cinta. Jadi apa nih yang sebaiknya tetap sama, kalau bisa semakin bertumbuh di dalam sebuah hubungan? Yaitu perasaannya, cintanya, peran kita masing-masing sebagai pasangan. Gitu teman-teman. Entahlah yang aku omongin di sini belum tentu semuanya benar. Aku yakin pasti ada kelirunya. Tapi
Setidaknya untuk sekarang ini, inilah yang aku pikirkan tentang sebuah hubungan gitu. Nah, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang tetap dicintai di dalam perubahan-perubahan. Oke, udah cukup panjang, mudah-mudahan cerita kali ini cukup bermanfaat. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Terima kasih buat yang udah dengerin sampai selesai. Semoga hari kalian selalu menyenangkan.